Serangan Hamas ke Israel memang tak terduga dan menciptakan kejutan besar. Rentetan tembakan sekitar 5.000-an roket ditembakkan dari Gaza. Roket ini ditembak bertepatan dengan serangan para pejuang yang menerbangkan pesawat layang gantung atau para layang bermotor melintasi perbatasan. Serangan kejutan melalui udara, darat, dan laut menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana cara Hamas memproduksi 5.000-an roket tanpa ketahuan oleh intelijen Israel? Padahal sebelumnya, Israel sudah berulang kali menggagalkan aksi penyelundupan roket yang dipasok dari Iran maupun Suriah. Bahkan kualitas akurasi dari roket-roket ini sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa persenjataan Hamas terus berkembang meskipun dikekang oleh blokade Israel Mesir selama 14 tahun. Israel mengira blokade persenjataan tersebut untuk mencegah penumpukan senjata Hamas. Lantas, di tengah pengawasan ketat Israel, bagaimana cara Hamas mengumpulkan persenjataannya? Dari bom mentah hingga roket jarak jauh. Dalam film dokumenter bulan September yang disiarkan oleh jaringan berita satelit Al Jazeera, rekaman langka menunjukkan militan Hamas merakit kembali roket Iran dengan jangkauan hingga 50 mil dan hulu ledak yang berisi bahan peledak seberat 385 pon. Militan Hamas juga membuka rudal Israel yang belum meledak dari serangan sebelumnya untuk mengambil bahan peledak. Mereka bahkan menyelamatkan pipa air tua untuk digunakan kembali sebagai bahan rudal. Untuk memproduksi roket, ahli kimia dan insinyur Hamas mencampur propelan dari pupuk, oksidator, dan bahan lainnya di pabrik darurat. Barang selundupan penting masih diyakini diselundupkan ke Gaza melalui beberapa terowongan yang masih beroperasi. Sejak berdirinya Hamas pada tahun 1987, Hamas terlihat sudah berevolusi dari milisi kecil menjadi apa yang digambarkan Israel sebagai militer semi terorganisir. Pada awalnya, kelompok ini melakukan penembakan dan penculikan terhadap warga Israel. Serangan ini menewaskan ratusan warga Israel dalam aksi bom bunuh diri selama Intifada Palestina kedua atau pemberontakan yang meletus pada akhir tahun 2000. Ketika kekerasan menyebar, kelompok tersebut mulai memproduksi roket Qassam yang belum sempurna. Proyektil tersebut memang sempat melayang, namun hanya beberapa mil dan terbang liar tak terarah. Seringkali roket-roket ini malah mendarat di dalam Gaza. Namun setelah Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, Hamas membangun jalur pasokan rahasia dari pendukung lamanya Iran dan Suriah. Sebagaimana dilansir dari LA Times, para ahli mengatakan material roket-roket itu dikirim ke Sudan, diangkut dengan truk, melintasi gurun luas Mesir dan diselundupkan melalui terowongan sempit di bawah semenanjung Sinai. Pada tahun 2007, ketika pejuang Hamas mendorong otoritas Palestina keluar dari Gaza dan mengambil alih pemerintahan di jalur pantai, Israel dan Mesir memperlakukan blokade ketat mereka. Sebagai tanggapan, industri senjata lokal Hamas di Gaza meningkat. Masih menurut LA Times, Iran mengatakan merekalah yang memulai seluruh produksi rudal di Gaza dan memberi pejuang Hamas basis teknis dan pengetahuan. Namun kini Palestina sudah mandiri, kata Fabian Hinz, seorang analis keamanan independen yang berfokus pada rudal di Timur Tengah. Saat ini sebagian besar roket yang kita lihat dibuat di dalam negeri, seringkali dengan teknik yang kreatif. Kata Hinz, pergeseran pasca tahun 2005. Pergeseran penting terjadi pada tahun 2005 ketika Israel menarik diri dari Gaza, yang memungkinkan Hamas membangun jalur pasokan rahasia dengan Iran dan Suriah sehingga memperkuat persenjataannya. Secara historis, sebagian besar persenjataan Hamas tiba melalui laut.
di mana kapsul tertutup berisi senjata dijatuhkan di lepas pantai Gaza yang dikenal sebagai transfer kapal ke pantai. Metode ini terlepas dari risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran Angkatan Laut Israel, memungkinkan Hamas untuk melewati kontrol resmi perbatasan. Setelah penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, Hamas membangun jalur pasukan rahasia dengan Iran dan Suriah melalui jaringan terowongan yang rumit di bawah perbatasan Mesir Gaza yang sebagian besar masih tersembunyi dari komunitas internasional. Meskipun Hamas menjalin aliansi erat dengan Iran dan Suriah, Hamas juga membeli senjata termasuk roket Fajr 3, Fajr 5 dan M302 dari sumber asing. Keberagaman sumber daya ini meningkatkan kapasitas Hamas untuk terlibat dalam konflik. Untuk mengungkap kepastian rantai pasukan persenjataan Hamas memang tergolong rumit. Sedangkan kemarin adalah bukti gagalnya intelijen Israel mengungkap jaringan pasukan tersebut. Apalagi sistem komunikasi mereka kebanyakan menggunakan pertemuan tatap muka, bukan melalui media elektronik yang gampang disadap. Metode pengadaan senjata Hamas juga memiliki banyak aspek dan mudah beradaptasi, mencakup penyeludupan dari kapal ke darat, aliansi rahasia dengan Iran dan Suriah, dan keterlibatan di pasar gelap. Meski demikian, persenjataan roket tetap menjadi elemen kuat dalam persenjataan Hamas. Keberhasilan serangan Hamas ke wilayah Israel ternyata sudah dipersiapkan sejak lama. Taktik muslihat Hamas ternyata mampu mengecokkan konsentrasi Israel selama 2 tahun terakhir. Hamas ternyata membuat kampanye palsu bahwa mereka sudah tidak ingin berperang lagi, tetapi lebih fokus untuk menata ekonomi. Sementara Israel diyakinkan bahwa mereka mampu membunuh Hamas yang lelah berperang dengan memberikan insentif ekonomi kepada para pekerja Gaza. Hamas memberikan kesan kepada Israel bahwa mereka belum siap untuk berperang. Kata sumber yang dekat dengan Hamas sebagaimana dilansir dari Reuters. Hamas menggunakan taktik intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyesatkan Israel selama beberapa bulan terakhir. Pejuang Hamas memberikan kesan ke publik bahwa mereka tidak bersedia melakukan perlawanan atau konfrontasi dengan Israel. Namun secara diam-diam, pasukan Hamas membangun pemukiman tiruan Israel di Gaza, di mana mereka melakukan latihan pendaratan militer dan berlatih untuk menyerbunya. Hamas mampu membangun gambaran utuh bahwa mereka belum siap melakukan aksi militer melawan Israel. Kata sumber itu. Tipu muslihat Hamas ini pada akhirnya diakui Dinas Keamanan Israel. Mereka membuat kami mengira mereka menginginkan uang. Kata sumber itu dilansir Reuters. Sebagai bagian dari akal-akalannya tersebut, dalam 2 tahun terakhir, Hamas menahan diri dari operasi militer terhadap Israel. Bahkan ketika kelompok bersenjata Islam lainnya yang dikenal sebagai Jihad Islam melancarkan serangkaian serangan, Hamas tetap berdiam diri.